kayak di Cina dulu ya. Saya tuh pertama kali datang ke Cina tahun 2012 tuh kadet. Udah ke Cina. Wow. Terus balik lagi tuh tahun 2014 2015 gitu. Cuman pas 2012 itu Cina itu nggak kayak sekarang. Kan seperti yang Bapak tahu kan, ini Bapak angkatan pertama kan. Betul. Keren banget. Boleh Bapak kasih tahu apa sih hal yang menurut Bapak bisa STIP Jakarta lakukan untuk mendukung para peserta ini? Kita belum tentu yang jadi pilot itu khusus di pilot aja. Kita harus bisa kemana aja untuk jadi guru bisa. Nah kebetulan saya juga ada sertifikat gurunya juga. Hal mahal Mas. Dosennya itu Miss sebut merek apa ya Ibu ya. Halo kawan Salermin, selamat datang di Stipot STIP Sail the World. Bersama saya Ica Ramadhani yang hari ini akan menemani perbincangan menarik seputar dunia pelayaran. Sebelum kita mulai berbincang, saya mau kasih tahu bahwa podcast ini menggunakan solar panel sebagai bentuk dukungan STIP Jakarta untuk menjadi green campus yang sustainable. Dan langsung aja, di episode kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa tentunya ya. Kita sudah kehadiran narasumber kita yang ganteng, ada 2 orang, yaitu peserta Diklat Pandu Angkatan Pertama atau Maritime Pilot STIP Jakarta. Sebuah profesi penting yang berperan besar dalam keselamatan dan kelancaran navigasi kapal di perairan Indonesia. Langsung saja, halo Bapak, selamat datang. Halo, selamat datang Mbak Ica. Terima kasih. Oke Bapak, kita relax aja ya Pak ya. Siap. Jangan tegang ya Pak, kita ngobrol-ngobrol siap. santai kayak biasa. Siap. Oke, yang pertama kita sudah pasti harus kenalan dulu ya Pak, karena teman-teman Oke. semuanya pasti belum kenal nih sama Pak. Boleh Bapak ceritakan dulu sedikit tentang latar belakang Bapak sebelum Bapak mengambil Diklat Pandu di STIP Jakarta ini. Boleh silakan Bapak. Oke. Siapa yang dulu? Oh iya, saya perkenalan diri dulu. Makasih untuk Mbak Ica, sebelumnya kami juga telah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Victor Militia Kristi. Sebelumnya saya dari SMK Pelayaran Dewa Ruci di tahun 2009 sampai 2012 itu di Jakarta. Lalu saya di 2012 di Jadayat, Akademi Maritim Jadayat. Lalu ngambil ANT 2 itu di BP3IP, ANT 1 BP3, dan sampai sekarang ini ngambil Diklat Pandu di STIP Jakarta. Oh baik Bapak, boleh Pak Victor berarti ya Pak ya, Iya, namanya Pak benar, Victor. Pak Victor. Boleh selanjutnya Bapak siapa Pak? Siap, terima kasih ya Mbak. Ini perkenalkan, nama saya Solihin Panggar Besema. Ini kebetulan saya lulusan dari STIP itu sendiri, tahun lulus dari 2014. 2014 itu berarti udah lama ya Mbak ya? Iya Udah betul Pak. 10 tahun lebih lah. Iya, berasa 10 tahun. udah tua kayak saya di sini. Kayaknya emang udah nih Pak, udah tua. Tapi masih ganteng ya? Masih Pak, tentu saja masih ganteng. Masih ganteng, siap. sih. Ya, selingan ya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa Itu dong. jadi saya lulus. Begitu lulus, saya alhamdulillah dapat ikatan dinas kemarin di perusahaan Korea di Hanjin Shipping. Hanjin Shipping itu selama 5 tahun. Tapi takdir berkata lain gitu. Sebelum 5 tahun itu perusahaannya kolaps. Sebelum 5 tahun kolaps, jadi saya alhamdulillah dikasih rezeki lain lagi yang nggak jauh dari Hanjin sebelumnya. Yang kedua, saya pindah ke perusahaan itu ke STX Marine Service. Manning agensinya si Jasindo Duta Segara di Boulevard ya. Oh iya, kalau tahu. Kelapa Gading. Tahu ya? Iya, tahu. Ya. Iya. Nah, itu dari tahun 2016 sampai sekarang itu masih Masih di di sana ya. STX Wow. Marine Lama, Service. wis. Ya, itu pengalaman berlayar. Rutenya tramping. Jadi tramping itu kita worldwide. Jadi worldwide kita keliling-keliling ke negara tergantung dari pencharter mau Iya. sewa kapalnya kemana dan di mana gitu ya.
Oh, I see. Berarti kalau Bapak maaf dengan siapa tadi Pak? Saya Pak Solihin. Pak Solihin, ini Siap. Pak Victor. Oke. Siap. Berarti kalau Pak Solihin ini alumni ya. Alumni. Kalau Pak Victor Alhamdulillah. bukan, tapi teman-teman karena Pak Victor udah bergabung di STP Jakarta, tentu saja kita udah jadi keluarga. Sama aja, Iya. sebenarnya. Betul Harus ya, berkeluarga satu sama lain. Jadi dalam dunia pekerjaan itu ya Iya. sama kita. Iya, betul, Jadi harus betul. benar-benar bisa berkolaborasi, ya berkomunikasi gitu ya. Dengan baik. Tapi sebenarnya aslinya masih sendiri, single atau udah keluarga Pak? Aduh, Aduh. susah ya. Kayaknya kita harus tanyakan balik dulu ke Mbak Ica dulu. Ya, ini tergantung nih apa kita mancing dulu atau Oh, dia iya. yang mancing dulu. Gak apa-apa, supaya teman-teman supaya tahu. Oh, siap, Oke. siap. Siapa tahu ada yang tertarik kan sama Pak keduanya. Siap. Oke, siap. Duluan Pak Victor gimana? Saya posisi sudah married, Alhamdulillah. dikaruniai anak sudah 2. Ya puji Tuhan dilancarkan semua. Alhamdulillah. Baru ini loh, anaknya tuh baru lahir loh Lahir. kemarin. Selamat ya Bapak atas Oke. kelahiran anaknya ya. Makasih Mbak Ica. Kalau Pak gimana Bapak dengan Kalau Bapak? saya juga alhamdulillah udah menikah. Ya, cuman memang belum dikasih rezeki anak. Gak Ya. apa-apa Pak, kita Siap. setia menunggu ya Pak ya. Siap. Teman-teman jangan patah hati ya, karena Bapak dua ganteng ini sudah sold out. Mbak Icanya sendiri Nah, gimana? kita mau tanyain Mbak Ica dulu. Iya. Kalau saya silakan didoain aja ya Pak, Oh. supaya segera menyusul. Oh, siap. Siap. Dan calonnya ada. Amin. Amin. Oh, Oke. waduh. Oh, teman saya masih ada yang single atau? Apa mau dijodohkan? Udah Bapak, nanti kita next aja ya. Nanti Oh, kita lanjut siap. lagi di Oke. belakang layar untuk itu. Kayaknya lebih siap. privacy ya. Baik Bapak, kita langsung masuk aja karena kita ini membahasnya maritime pilot ya, maritime pilot. Seperti yang kita sudah tahu bahwa profesi maritime pilot ini sangat penting ya. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana sih sebagai seseorang yang berkecimpung di bidang ini tentang profesi maritime pilot ini di dunia pelayaran saat ini? Silakan Bapak. Pak Solihin dulu. Boleh. Ya. Jadi seperti yang kita tahu, sektor maritim itu merupakan sektor yang prudensial ya, penting, Iya, betul ya. Dalam ekspor impor itu pasti melalui bidang transportasi, khususnya kalau misalnya kita berbicara secara cost itu untuk udara itu kan terbatas biasanya untuk menghubungkan berbagai pulau, terutama berbagai negara apalagi ya. Nah, itu makanya diperlukan dari sektor maritim itu benar-benar menjadi sektor yang penting dalam perkembangan sebuah negara, ya gitu Mbak ya. Jadi kalau perbandingan, kalau udara terbatas cuma bisa ngangkat berat berapa kilo lah kalau misalnya dalam istilah darat. Kalau misalnya di laut bisa berton-ton. Kalau misalnya ampe kapal capsize misalnya bisa sampai ratusan ribu ton. Itu memang benar-benar menjadi tolak punggung lah istilahnya dalam ekspor impor. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan perkembangan maritim di kita, sepengalaman saya cuma ingin berbagi pengalaman ya. Kalau misalnya di luar, kayak di Cina dulu ya. Saya tuh pertama kali datang ke Cina tahun 2012 tuh kadet. Udah ke Cina. Wow. Terus balik lagi tuh tahun 2014 2015 gitu. Cuman pas 2012 itu Cina itu nggak kayak sekarang. Kenapa tuh Pak? Jadi mereka itu masih dalam tahap berkembang, hampir sama kayak kita. Malahan kita kalau saya lihat kita lebih ini loh, agak di atas sedikit daripada Cina kalau dulu ya, Pada saat itu. Cuman dari pemerintah Cina itu memang mereka benar-benar serius dalam bidang maritim. Ya. Jadi kayak 2012 belum ada fasilitas kayak kren atau apa, itu masih terbatas, masih belum terlalu diperhatikan. Saya balik lagi tahun 2014, saya lihat, wow, bilang Udah ada yang beda ya Pak ternyata? banyak banget yang beda. Infrastrukturnya, strukturalnya itu Berbeda semua. iya. Dari Perkembangannya pesat banget. Bayangin loh, dalam waktu 2-3 tahun. Sampai sekarang lihat nih, Cina. Jadi saingannya apa? Saingannya Amerika kan? Iya. Nah, Ya, benar. Kita justru ternyata Ya, jauh jadi. jauh ya Pak ya. Makanya memang ada pepatah itu kan, belajarlah kita dari negeri Cina. Emang betul. Jadi orang-orang Cina itu memang mereka itu gimana ya? Mereka memang ulet gitu. Apa yang
Jadi kita sebagai, terutama kita nih, negara maritim kita, Cap, Iya, ya. benar. Nah, negara maritim itu gimana kita bisa mencontoh Cina itu? Teknologi dengan canggih, fasilitas. Jadi bisa untuk membantu negara kita sendiri loh untuk berkembang. benar. Gitu. Ada yang mau ditambahkan, Cap? Oke. Nah, dari pengalaman itu Cap Solihin. Nah, dari pengalaman saya dulu itu dari offshore. Nah, offshore ini tahu kan, Mbak? Iya. Belum. Oke. Dari pandangan maritim di dunia pelayaran saat ini, sekarang ini sama yang seperti Cap Solihin bilang, sektor yang prudensial yang dalam perkembangan sebuah negara. Nah, kebetulan saya keliling dunia itu di Cina saya pernah, Singapura, Dubai pernah, Bahrain pernah, Arab Saudi pun pernah. Nah, saya sudah kelilingi itu semua. Dari pandangan maritim di dunia ini, termasuk menurut saya pribadi, untuk Indonesia banyak kru-kru yang sudah mulai lari untuk ke maritim di luar negeri sana. Tapi menurut saya harus ditingkatkan lagi untuk bahasa Inggrisnya. Itu sangat penting ya, Pak. Sangat penting itu loh, menurut saya pribadi itu. Benar itu. Oke. Tolak ukur awal. Nah, oke. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih, Mbak. Oke, Bapak. Kita langsung next ya. Oke. Saat ini kan Bapak mengambil diklat pandu ya di STIP Jakarta. Kenapa sih Bapak tertarik nih buat ambil ini di STIP Jakarta? Oke. Boleh duluan, silakan. Nah, yang buat pandu ya? Iya, betul, Bapak. Oke, yang buat pandu karena yang pertama saya ingin berkarir di darat. Walaupun orang bilang katanya offshore ini Keren ya, Pak. Keren. Luar biasa. Gaji per day dan segala macam, tetapi alasan yang sangat penting dan kewarasan sih menurut saya sih. Kewarasan. Untuk jangka panjang ya, Iya, Pak, ya? jangka panjang, ketemu keluarga. Iya. Jadi menurut saya karir lebih baik bertemu keluarga. Gimana ya? Kan pendapat orang berbeda-beda Iya, ya. Pak. Pendapat orang berbeda-beda. Menurut saya sih lebih dekat sama keluarga lebih baik. Karena bukan secara dengan materi, tapi keluarga yang bahagia, keluarga yang senang itu lebih baik untuk kedepannya. Gitu. Lebih ke pilihan juga ya, Pak. Mungkin Iya. juga Bapak alhamdulillah udah bosen ya keliling dunia ya, Pak. Benar, itu ya. Saya udah? Siap. Lanjut. Ini Solihin. ya hampir sama kayak Victor sebenarnya. Jadi memang faktor keluarga itu menjadi faktor yang penting dalam kehidupan, kayak benar, Iya, Pak ya. benar. Ya, jadi nggak semata-mata kita kita udah berlayar puluhan tahun, kita dapat uangnya ya alhamdulillah kan lebih. Cuman nggak menjadi tolak ukur bahwa kita tuh hidup bahagia loh. Benar. Ya. Jadi kayak ya yang saya alami di diri saya sendiri, keluarga saya kayaknya udah nggak support nih. Saya berlayar jauh terus 9 bulan tinggal. Belum kayak Covid kemarin tuh. Covid kemarin tuh saya 13 bulan di kapal. Nggak bisa pulang. Sebenarnya bukan nggak support kali ya, Pak. Mungkin udah habis masanya ya. Udah cukup. Iya, Udah cukup jarang lah. dong, gitu, Jadi Pak, iya. jadi ya kita ya saya lihat kan dari teman-teman, dari senior dari manapun itu, saya lihat profesi pandu kan keren nih, apalagi kayak bener. Sangat keren ya, keren Pak. banget ya. Itu kalau di luar gitu, Mbak, itu profesi pandu itu ya bener-bener dihargain gitu. Nah, di Indonesia pun ya saya yakin juga pasti dihargai. Ya, jadi kita kenapa saya ngambil diklat pandu di STIP? Ya karena pertama ya saya lulusan sini pertama itu ya pasti ya. Yang kedua ya kita tahu STIP ini sekolah pertama pelayaran ya yang diresmikan bukan main-main oleh Presiden Soekarno. Betul, Ya Pak. Presiden Soekarno, lagi. Presiden Megawati. Betul. Ya saya sebagai dari sini ya merasa bangga loh gitu. Iya, benar. Betul sekali, Bapak. Ya, alhamdulillah aku sekarang diberi kesempatan. Terima kasih kepada Kementerian Perhubungan, Iya. Ditjen Perhubungan, dari Kepelautan, Pelabuhan, dan terima kasih kepada Perkembangan Divisi. Iya, Terima kasih terima Kapsuni, kasih. Kapsuni. Sudah mengundang kita ya. Ya, terima kasih udah diberi kesempatan untuk sekolah di sini. Terima kasih untuk supportnya juga ya. Iya. Gitu sih, Mbak.
Oke, sekarang kan Bapak masih belajar nih kan. Apa sih menurut Bapak tantangan yang terbesar yang Bapak hadapi selama proses diklat ini berlangsung, Pak? Yang pertama, kita harus beradaptasi dengan antar pasis-pasis lain. Kita harus beradaptasi dengan dosen supaya lebih baik lagi, berhubungan lebih baik. Terus mindset dan pola pikir kita harus berubah. Yang tadinya kita sebagai pelaut, ya kita harus berpikir sebagai pilot. Iya, betul, Pak. Terus harus beradaptasi. Yang ketiga, latar belakang orang kan berbeda-beda juga kan. Karena jadi banyak yang belum kenal juga ternyata ya Pak banyak pesertanya ya. Oke. Itu aja dari saya. Bener sih. Kalau misalnya tantangan yang dihadapi dalam diklat ini ya, yang pertama memang pola pikir kalau menurut saya, memang mindset kita. Kita tuh dari pelaut, ibaratnya selama kita bekerja di laut, kita cuman pola pikir kita gini. Kita diberikan perintah A, ya kita laksanain A. Benar. B kita laksanain B dan seterusnya gitu ya. Sementara kalau misalnya kita udah ngambil diklat pandu, ibaratnya kita ini pola pikir harus disesuaikan dengan pola pikir kita untuk bekerja di darat gitu. Jadi ada perubahan, peningkatan bisa. Jadi oke, kita disuruh A, cuman kita sebagai pandu, kita gimana, kenapa bisa nyuruh A gitu, why, ya kan? Jadi setelah why kita cari solusi. Ya kalau misalnya dalam pemanduan misalnya, kalau misalnya ada trouble atau apa, kapal masuk atau kapal keluar, kita bukan cuma nurutin perintah, oh ini harus diperbaiki, ini enggak, kita harus kasih solusi. Ini kenapa bisa jadi kayak gini ya? Terus kita harus jadi perantara juga antara pihak kapal, pihak otoritas, jadi untuk menemukan solusi tersebut, Mbak. Dan apa sih Pak pengalaman yang paling berkesan atau paling menarik Pak menurut Bapak? Di mana tuh? Di sini? Iya, pada saat proses belajar mengajar ini Pak, betul. Kalau menarik gini ya, kalau belajar di sini benar-benar belajar gitu, Pak. Terus juga dosennya pun bukan, ya terima kasih sebelumnya ya Kepsuni, Mbak Niken. Itu dosennya tuh bukan sembarangan loh. Kayak kemarin tuh barusan dari Presiden Inampa pada datangin gitu guys. Inampa tahu? Yes. Ya, Indonesian Maritime Pilot Association. Nah, itu presidennya datang ke sini. Betul. Beliau bukan gampang bisa masuk ke sini kan. Itu salah satunya sebenarnya. Gimana? Jadi, ya. Cukup bangga ya Pak ya. Bangga sekali malah gitu. Nah itu yang dibilang Kepsolihin. Yang pertama dosen-dosennya berkompeten. Nah yang kedua fasilitas-fasilitasnya sangat itu mendukung. Contohnya dalam bidang pelayaran, dalam bidang olahraga, semuanya itu menurut saya di STIP lebih baik lah. Udah sangat bagus untuk dalam di STIP ini. Wih. Tepuk tangan dulu buat STIP. Boleh kita biar lebih rileks kita cheers. Ya, cheers. Oke, siap. Oke, cheers. cheers. Bapak nih ngomong terus. Thank you. Bismillah. Oke, kita lanjut ya Pak. Lanjut. Dan menurut Bapak, apa sih materi atau pelatihan yang paling berkontribusi nantinya Pak untuk karir Bapak ke depan? Kalau untuk materi, boleh saya jawab ya? Ya, silakan Kepsolihin. Terutama itu kita ini kan sebagai pilot dari asosiasi kita itu udah world class, dibilangnya dari Presiden yang nampak kemarin. Jadi world class itu berarti kita bukan cuma terbatas di dalam negeri, jadi kita bisa berkarir di luar negeri dimanapun itu berada. Nah terutama tadi tolak ukurnya tadi gimana sih kita bisa berkarir ke luar negeri, pasti yang pertama itu bahasa. Betul ya, pasti itu bahasa. Itu jadi English Maritime itu pelajaran yang dasar dan yang paling penting buat kita pelajari. Pertama. Yang kedua itu bisa tentang bernavigasi. Yang sekarang kita pelajari itu olah gerak kapal. Jadi kita dibekali oleh dosen-dosen untuk bermanuver, baik itu di sungai, di laut, terus juga dalam memandu kapal in and out kan. Nah, yang ketiga itu bisa jadi di hukum maritim. Ya, hukum maritim itu kan jadi kita dalam dunia pekerjaan
biasalah kita biasa menemui masalah ya. Nggak selalu lancar gitu ya, Tidak smooth selalu gitu, lancar ya, nggak Pak. mungkin gitu ya. Pasti ada masalah Pasti ya, pasti Pak. aja ada masalah. Nah, tolak ukurnya pedoman kita itu untuk mengatasi masalah tersebut pasti berdasarkan aturan. Iya. Betul ya. Jadi berdasarkan aturan ini loh, masalah ini udah diatur dalam hukum ini. Jadi kalau misalnya kita melanggar, ya siap-siap ada hukum di situ. Jadi Ada aturannya ada ya, Pak, aturannya di Nggak bisa situ. sembarangan. Siap. Begitu Mbak, dari situ. Oke. Kalau itu dari Kepsolihin ya. Nah, kalau menurut saya materi yang paling berkesan untuk selama diklat di STIP ini sama. Yang pertama bahasa Inggris. Karena kita lihat dosen-dosennya kan bahasa Betul, Inggris dari luar negeri ya, Pak. nggak usah dibilang lagi STIP bagus. Contohnya kita rajin-rajin masuk ya, Kep ya. Rajin-rajin Emang masuk. harus rajin dong, Pak. Apalagi kan Saya belum bayar mahal-mahal, Mas. dosennya Nah, itu Miss sebut merek gak apa-apa ya Bu ya. Ya, Tangan dulu Bang. Miss Eva dulu. Miss Eva, Oh, Miss Eva. Terima kasih Miss Terima Eva. kasih, Miss Eva. Lain kali bisa diundang ya. Iya, nanti next kita undang. Oke. Jadi kalau Miss Eva ngajar itu jadi easy going dia. Iya, easy Jadi going. slow. Jadi Slow. kalau misalnya dia pintar membangun suasana. Nah. Pintar membangun suasana. Jadi kita sebagai siswa lah, Siswa. kayak siswanya dia ya nggak bosan ibaratnya dia ngajar tuh. Terus juga bener-bener all out gitu Iya. dia. Jadi bener-bener kita disuruh aktif, beliau disuruh juga aktif, ngomong kita aktif. Jadi benar-benar all out dalam mengajar gitu. Salah satu contoh. Walaupun belajar tapi tetap santai ya, Pak. Santai Berarti. juga. Terus Oke. gitu ya. Iya. Seru banget. Apa sih menurut Bapak tantangan terbesar nih sebagai nantinya ya maritime pilot di era modern saat ini, tentunya dengan perkembangan teknologi yang makin canggih ya, Pak, tentunya pada saat ini. Oke. Yang Mbak Ica bilang, asik. Mbak Ica cantik apa? Ica. Iya. Saya kita udah laku ya. Oh iya. Semoga saya secepatnya laku deh. Amin ya. Kalau mau dijodohkan nanti Ada yang single. Kalau mau nanti saya bilangin. Ya nanti aja tuh ya, Pak. Oke, kita lanjut lagi Siap. ke intinya. Untuk dibilang bagaimana profesi pandu Iya. berperan Di era dalam- modern saat ini ya, Pak, dengan Oke. teknologi yang serba canggih kan seperti yang kita tahu saat ini. Oke, yang profesi sekarang ini yang untuk panduan ini menurut saya yang paling susah ya. Kita harus menjaga keselamatan kapal. Nah, itu menjaga keselamatan kapal apalagi untuk pilot kan. Iya, betul. Nah, supaya kapal itu lebih aman masuk ke dalam ke arah pelabuhan. Terus kita harus tahu lingkungan perairan setempat. Terus mendukung efisiensi logistik pelabuhan. Kita harus support satu sama lain. Kita kan sebagai pilot kan, ya Kep ya. Terus yang ketiga, dan menjembatani kerjasama antar kapal asing dan otoritas pelabuhan. Contohnya kapal yang dari asing ini kayak dari China yang Kep bilang itu mau masuk ke pelabuhan Indonesia, dia tidak tahu pelabuhannya masuk di daerah mana. Iya, Nah, betul. itu tugas tanggung jawab dari pilot Benar. tersebut. Jadi gini, saya sekedar menambahkan aja. Benar apa yang kita dibilang Kep Victor. Jadi kayak profesi pilot ini benar-benar nggak main-main loh, Mbak. Jadi kita ini diberikan tanggung jawab profesi sebenarnya. Ya, bukan berdasarkan kita sebenarnya yang dibilang juga maritime pilot iya, terus juga dibilang maritime advisor. Nah, Jadi kita itu sebagai penasihat nahkoda. Ya, kayak contoh misalnya kapal-kapal asing itu mau masuk ke wilayah Indonesia, yang pertama kali ditemuin itu siapa gitu? Pasti yang bantu untuk menyandarkan kapal kan, betul ya. Itulah dalam hal ini pilot berperan. Jadi Sangat penting ya, Pak. Iya, pilot itu wajah lu, wajah dari negara tersebut. Jadi kalau misalnya dari pilotnya bagus, ya insya Allah kan negara kita juga nggak malu-maluin di mata dunia benar. gitu. Itu dia. Ya alhamdulillah juga ya gini loh. Nah, ini. Nih, Garuda. Iya, Garuda. melambangkan ya, Jadi Pak. nggak sembarang orang bisa mendapatkan itu Garuda. Jadi perwakilan negara, wajah negara, Betul salah satu sekali, aparat Bapak. negara. Sebelum ya kalau misalnya pas kapal-kapal sandar kan ya selanjutnya datang kayak agen, imigrasi, bea cukai, kesehatan. Ya tapi yang pertama kali ketemu itu pasti pilot. Nah, Ya, jadi pilot itu benar-benar jadi dari
kita itu didelegasikan dari negara gitu buat menjalankan tugas negara ini. Jadi bangga ya Cap ya? Bangga banget. Walaupun kita udah keluar negeri, tetap kita bangga Indonesia. Siap. Itu. Betul, harus balik ya. Nggak boleh enggak. Oke, berarti sekarang masih dalam proses pembelajaran itu nanti selesainya kapan itu Pak? Insya Allah itu Juli kemungkinan. Berarti periode pembelajaran itu sekitar berapa bulan? 125 hari. 125 hari. Iya. Oke, berarti Bapak kurang lebih udah tahu dong apa sih kira-kira langkah ke depan nih yang Bapak mau ambil untuk mendukung perjalanan karir Bapak ke depannya? Kurang lebih udah tahu ya Pak. Kalau misalnya ya gini ya, kita memang saya ngambil sekolah pandu berarti saya pengen jadi salah satu yang berkontribusi dalam ibaratnya mengemban tugas negara itu. Jadi benar yang saya bilang tadi, pandu itu benar-benar bukan profesi sembarangan ya. Itu langkah awal. Nah, tapi tidak terbatas kemungkinan kalau misalnya kita mempunyai kesempatan di bidang lain, apa ya, contoh mengajar ataupun ada bidang-bidang lainnya, ya kita nggak menutup kemungkinan gitu untuk berkarir di bidang lain gitu, Mbak. Selagi memaksimalkan waktu ya Pak. Iya, memaksimalkan waktu juga. Siap. Oke. Udah. Sama. Untuk Cap ini, Solihin ini yang bilang tadi pertanyaannya karena setelah dari lulus STIP ini, kebetulan teman-teman dari STIP pun juga banyak yang sudah jadi pilot. Nah, jadi saya kemungkinan akan ditempatkan di daerah-daerah tersebut di Indonesia keren ini. Banget ya. Jadi ya yang Cap Solihin bilang, kita belum tentu yang jadi pilot itu khusus di pilot aja. Kita harus bisa kemana aja untuk jadi guru bisa. Nah, kebetulan saya juga ada sertifikat gurunya juga. Dosen ya Pak? Dosen juga ya. Oke. Wow, keren banget ya ternyata. Fleksibel ya. jadi ya. Fleksibel. Oke Bapak, apa sih Pak harapan Bapak terhadap STIP Jakarta untuk mendukung para peserta diklat seperti Bapak? Karena kan seperti yang Bapak tahu kan, ini Bapak angkatan pertama kan. Keren banget. Boleh Bapak kasih tahu apa sih hal yang menurut Bapak bisa STIP Jakarta lakukan untuk mendukung para peserta ini? Ya, permisi ya, Gap ya. Jadi kita angkatan pertama ini ya alhamdulillah angkatan percontohan jatuhnya. Betul. Ya. Jadi bukan percobaan ya, bukan tapi percobaan. Kita udah jalan misalnya. Jalan ini. Percontohan. Jadi dari angkatan pertama ini bisa dinilai nantinya baik atau buruknya sebuah korps, sebuah institusi itu dari yang pertama, biasanya kan dibilang gitu. Nah, harapan kami untuk selanjutnya ya bisa diteruskan yang kayak gini dan lebih ditingkatkan. Ya contoh yang kurang-kurang ya dalam hal pertama itu pasti banyak kurangnya. Banyak kurang ya, ada juga kelebihan. Dimaksimalkan ya, dimaksimalkan Pak, ya? Lagi. Dimaksimalkan dalam waktu, ibaratnya dalam sistem, dalam manajemen, itu banyak hal yang harus ditingkatkan sebenarnya semua. Ya. Gimana? Kalau menurut saya Cap Solihin benar tadi yang dibilang tadi itu. Cuma menambahkan aja supaya alasannya supaya STIP itu tadi gimana Cap? Apa sih yang STIP bisa lakukan untuk mendukung nih untuk next peserta diklat Pandu? Oh, nice. Kita harus banyak promosi loh ya. Gak apa-apa dong. Tapi dari kita ini kan pastinya jadi yang terbaik karena angkatan pertama loh. Betul. STIP ini. Ya, alhamdulillah lah. Iya, nggak mungkin dong STIP ini pasti jadi the best, yang terdebes. Iya, kayak benar-benar kita itu benar-benar diprioritasin. Ya, benar. Ya gitu, bangga sih. Bangga. Baik nih, untuk seseorang yang sudah nantinya kan melakukan atau mengikuti si Diklat Pandu ini, apa sih saran kepada calon peserta Diklat Pandu nantinya, atau mungkin junior-juniornya nanti kan yang bergabung ya Pak menjadi bagian dari Diklat Pandu ini, boleh kasih saran atau masukan ke mereka? Sarannya ya kita mendapatkan materi ini dari dosen-dosen pilihan gitu Mbak ya. Jadi sayang kalau misalnya kita kita nggak hadir atau apa alasan apa gitu ya. Kita harus benar-benar memaksimalkan pada saat proses pembelajaran ini, karena nggak setiap saat kita dapat pelajaran dari dosen-dosen ini. Nah, dari dosen-dosen ini kita bisa mengimplementasikan nanti pada saat kita bekerja, apa yang harus kita lakukan berdasarkan teori dan berdasarkan nanti praktek. Insya Allah kami di Banten ya, Insya Allah di Banten kita 2 bulan. Nah, itu benar-benar harus dimanfaatkan nanti untuk
untuk kedepannya. Ya, untuk peserta berikutnya juga join, nggak apa-apa di sini. Iya, Insya Allah aman. Pastinya dong. Insya Allah aman. Harus bergabung juga ya, Iya, Pak. benar. Ya. Gimana, Ya. Winter menambahkan? Kalau nambahin saya ya pesan untuk saran yang buat yang baru ini ya benar yang dibilang Capsulein, harus rajin masuk. Karena yang pertama kita bukan main-main, karena Iya. itu kita harus bahasa Inggris harus bagus dan segala macam harus Knowledge, harus bagus. knowledge, itu. skill. Jadi benar-benar harus dimanfaatin pada saat kita diklat ini. Apalagi sayang sekali dosen-dosen dari STIP yang berkompeten Sangat semua. luar biasa ya. Iya loh. Sampai presiden Inapa datang, suatu yang hebat sekali Suatu kan? yang membanggakan Iya, ya, Pak, membanggakan ya. Iya. Jadi teman-teman jangan lupa bergabung ya. Iya. Untuk menjadi peserta Diklat Pandu di STP Jakarta, karena nggak rugi ya Pak ya. Siap. Sangat keren Iya, banget. terus juga nilai plus sebenarnya. Iya, nilai plus itu ya pertama dosen, yang fasilitas, Fasilitas. ya. Yang paling utama itu yang jelas ekonomi loh. Nah, Itu ya buka kartu Iya, dikit lah, benar, buka kartu. dikit lah. Di- Kalau di STIP itu beda jauh loh, Mbak. Iya. Dengan fasilitas yang kita dapat, dengan materi yang kita dapat, Iya. itu mencakup semuanya apa yang ada di tempat lain sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah bener. Iya. Pelayanannya juga luar biasa Luar ya Pak biasa, ya. Itu udah alhamdulillah, pasti. bener. Nggak usah ditanyakan. STIP dan the best ya. STIP tepuk tangan tuh STIP. Aduh. Bapak terima kasih ya, keren banget. Siap. Kita udah ngobrol banyak hari ini, nggak berasa ya Pak ya, waktunya udah mau habis. Cepet Oke, banget ya. Iya. Ngobrol-ngobrol biasa aja. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Siap. juga atas cerita dan pengalaman yang luar biasa yang telah Bapak bagikan kepada teman-teman semua hari ini. Semoga perjalanan karir Bapak ke depannya sebagai maritime pilot atau yang lainnya ya Pak ya di dunia Amin. maritim ini diberikan kelancaran dan kesuksesan ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih juga udah bergabung menjadi bagian dari STP Jakarta Bapak. Siap, terima Iya. kasih. Semoga kesuksesan terus ada sama Bapak untuk kita semua ya. Terima kasih juga, semoga kedepannya Bapak bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang ya. Amin. Dan untuk para pendengar jangan lupa untuk terus ikuti STIP Pod untuk obrolan menarik lainnya seputar dunia maritim. Ya, Di akhir kata saya Cara Madani pamit undur diri bersama Bapak Victor. dan juga Bapak. Solihin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Boleh. Bye.